negara. Nah, Mas Jayadi, kalau melihat ada ide dari Mas Pram untuk menggabungkan ide dari Mas Anies, kemudian Ahok, kemudian sudah ada pertemuan antara RK dengan Jokowi dan Prabowo, elektabilitas sejauh ini yang terkini dari pantauan LSI sejauh mana kemudian untuk dua tokoh ini? Elektabilitasnya kan kompetitif. Jaraknya sangat dekat, berada dalam margin of error. Dan LSI kan sudah mendeteksi itu sejak pertengahan Oktober, sejak akhir September malah ya, lalu pertengahan Oktober, jarak elektabilitas antara kedua paslon itu cenderung makin dekat gitu. Dan terakhir kita mendengar rilis survei dari Kompas yang menunjukkan betapa jarak di kedua calon itu sangat dekat ya, hanya berselisih 0, jadi memang kalau kedua calon berusaha untuk memanfaatkan atau memaksimalkan semua faktor yang mungkin mendorong elektabilitas atau dampak elektoral positif kepada mereka, itu sesuatu yang sangat masuk akal. Nah, 4 tokoh yang kita sebut hari ini, Pak Prabowo, Pak Jokowi, Mas Anies, Ahok, itu semua adalah tokoh-tokoh yang dianggap bisa berpengaruh karena masing-masing punya dianggap memiliki massa, memiliki pengikut yang masih cukup besar di Jakarta. Jadi salah satu faktor yang penting dalam pilkada kali ini yang bisa diharapkan dari keempat tokoh itu adalah apa yang kita bisa sebut sebagai endorsement effect, efek endorsement gitu. Nah, itulah salah satu alasan mengapa baik Mas Pram maupun Kang Emil itu mencoba untuk memanfaatkan atau menunjukkan kepada publik bahwa mereka dekat dengan tokoh-tokoh tersebut. Ini yang ditangkap juga dalam Litbang Kompas ini kami tampilkan di layar kaca pertimbangan pilihan calon gubernur kalau kemudian didukung oleh Joko Widodo 46,6%, Prabowo Subianto 49,7%, didukung oleh Ahok 39,9% dan didukung oleh Anies 44,2%. Jadi kalau Anda lihat apakah faktor dari dukungan tokoh ini masih akan tetap jadi pengaruh, Mas Jayadi, atau kembali lagi ke soal tokoh-tokoh cagup cawagupnya yang jadi prioritas bagi pemilih atau programnya? Tiga-tiganya kan saya sebut tadi itu endorsement effect ya. Nanti bagaimana endorsement effect itu bekerja itu tergantung kepada bagaimana si cagup cawagupnya tentu saja. Kalau misalnya ada orang endorse, ada misalnya Pak Anies endorse saya gitu kan, misalnya saya calon endorse saya kan nggak mungkin itu. Jadi sebaik kalau saya calon. Jadi kalau misalnya begini, Pak Anies endorse Dharma, kan berat itu. Karena Dharma tidak dikenal oleh warga Jakarta. Jadi tergantung kepada tokohnya masing-masing. Nah, kebetulan baik Kang Emil bersama Rano dan Mas Pram juga Kang Emil dan Suswono lalu Pram Rano itu kan tokoh-tokoh yang sudah dikenal oleh warga Jakarta. Jadi kalau mereka mencoba memanfaatkan endorsement effect dari keempat tokoh itu bisa berpengaruh. Nah, tinggal masalahnya adalah tokoh mana yang akan bergerak langsung ke bawah, itu pertanyaannya.